Halo para penonton channel YouTube PT Indotara Persada. Jumpa lagi di review kita hari ini untuk unit machinery yang ada di PT Indotara Persada. Nah, sebelum kita melanjutkan ke review produk pada hari ini, saya mengundang para pemirsa, para pengusaha, dan calon pengusaha untuk subscribe channel YouTube PT Indotara Persada, nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update-update produk terbaru. Nah, hari ini kita akan mereview salah satu unit machinery yang ada di PT Indotara Persada yang mungkin sebagian besar para penonton sudah punya atau bahkan sudah beli ya dari PT Indotara Persada. Nah, unit yang kita review hari ini adalah unit air screw compressor atau orang sebutnya screw kompresor, ada yang sebutnya air compressor. Ya, seperti itulah. Jadi untuk unit yang kita akan review hari ini adalah screw air compressor dengan tekanan 8 bar. Nah, apa perbedaan dari screw compressor yang biasa kita review? Nah, untuk unit ini di request khusus oleh customer kami, yang dimana unit screw compressor ini menggunakan FSD, Variable Speed Drive, yang dimana FSD mungkin sebagian besar para penonton sudah tahu fungsinya apa, dimana komponen tersebut mengubah atau memberikan pengguna akses untuk mengubah kecepatan motoran, frekuensi, tegangan input, dan perputaran dari dinamonya, sehingga untuk konsumsi daya dari unit tersebut sudah sangat rendah sekali. Nah, untuk FSD ini mungkin sebagian besar para pemirsa juga mengenalnya dengan istilah inverter. Jadi kalau para pemirsa udah tahu istilah inverter tuh udah pasti tahu ya. Guna utama dari inverter itu adalah meredus atau mengurangi konsumsi daya, sehingga unit screw compressor ini sudah pasti irit sekali. Nah, penasaran dengan fungsi apa lagi yang dipunyai sama GTR 11 LD dengan variable speed drive ini? Saksikan terus video review ini sampai selesai. Oke, kita akan coba bahas dari penampilan atau look dari unit ini. Untuk unit Araki GTR 11 LD with variable speed drive itu sudah dibalut dengan polyurethane coating dari Jotun, sehingga membuat unit ini yang pertama udah pasti terhindar dari karat. Nah, unit ini juga desain warnanya juga udah sangat terlihat lebih mewah dari campuran catnya yang berwarna putih abu-abu seperti ini dipadukan dengan warna biru. Terus di sini juga sudah ada logo untuk Arakinya, dan di sini sudah ditaruh untuk beberapa larangan atau warning, seperti yang pertama ini membaca manual book terlebih dahulu, terus untuk masalah tegangan listrik, terus juga masalah untuk arus listrik yang ketika unit sedang dalam posisi running. Jadi ketika unit dalam posisi running, usahakan jangan menyentuh bagian elektrikal untuk menghindari arus user terkena arus listrik yang dari unit GTR 11 LD ini. Nah, untuk di bawahnya ini adalah tipenya GTR 11 LD FSD, Variable Speed Drive, yang dimana unit screw compressor ini sudah menggunakan feature inverter. Oke, di sini juga sudah ada tampilan LCD-nya. Nah, tampilannya juga sudah terkesan mewah, terlihat mewah sekali, yang dilengkapi dengan emergency control. Untuk emergency control mungkin saya tidak perlu menjelaskan, karena sebagian besar 90% penonton pasti sudah tahu apa fungsi dari emergency control tersebut. Nah, dari panel LCD ini kita bisa melakukan setting, baik itu setting user parameter dan factory parameter, yang dimana kita bisa menyeting pressure dari unit GTR 11 ini. Nah, para pemirsa bisa melakukan settingan dengan maksimum pressure di 8 bar dan minimum pressure biasanya sih bawaan standarnya di 6 bar ya. Tapi para pemirsa bisa setting mungkin di minimum 5 bar sesuai dengan kebutuhan para pemirsa. Oke. Nah, selain itu juga para pemirsa bisa melihat working hour dengan loading hours-nya, yang dimana unit ini sudah dilengkapi dengan alarm maintenance. Jadi jika sudah mencapai working hour atau loading hour-nya di 500 jam, para pemirsa bisa langsung menghubungi kontak after sales PT Indotara Persada untuk segera melakukan maintenance. Karena dengan maintenance rutin, artinya kita menjaga kualitas atau performance dari unit itu tetap selalu stabil dan menghindari biaya-biaya tidak terduga seperti servis yang bisa kita hindari ketika melakukan maintenance secara rutin. Oke,
Unit screw kompresor ini ditenagai dengan tenaga motoran sebesar 11.000 watt. Tegangan listriknya 3 pas, tapi ingat ya, unit ini sudah dilengkapi dengan inverter, konsumsi daya sudah pasti rendah. Jadi inverter sendiri selain mengurangi konsumsi, dia mengurangi lonjakan listrik. Karena unit ini menggunakan tenaga motoran, tentu kalau yang tidak menggunakan inverter, tentu tetap akan ada lonjakan listrik ya, biasanya 2-3 kali lipat. Nah, tapi dengan menggunakan inverter, para pemirsa bisa menghindari lonjakan-lonjakan listrik tersebut. Jadi biaya sudah cukup rendah, terus listrik juga yang disiapin juga nggak perlu tinggi, yang biasanya kita harus siapin 2 kali lipat ya untuk jaga-jaga dari segi lonjakan listrik tersebut. Oke. Nah, setelah kita membahas bagian depannya, dari bagian atas, samping kiri dan kanan itu sudah ada bagian kisi-kisi ya. Kisi-kisi seperti ini itu gunanya untuk sirkulasi atau pertukaran udara masuk dan udara keluar. Jadi sirkulasi udara panas dan udara dingin yang masuk ke dalam ini sirkulasinya sangat bagus sekali. Nah, unit ini sudah menggunakan air cooling, pendinginan udara di dalamnya yang ditenagai dengan kipas. Oke, untuk pembelian dari unit ini para pemirsa mendapatkan 4 buah aksesoris. Oke, saya buka ya satu-satu biar para pemirsa bisa lihat. Yang satu ini adalah seal. Seal ini bisa para pemirsa pasangkan di bagian sini. Oke. Nah, di sini di bagian air outletnya, di bagian udara keluar, di sini kan ada lubang ya. Jadi kalau pemirsa nggak pasang ini, takutnya kurang maksimal angin yang dihasilkan atau ini. Jadi pakai ini untuk mengencangkannya sealnya. Terus para pemirsa sudah mendapatkan seal tape warna putih ini, 1 piece. Terus 1 buah kunci untuk buka ya, dan 1 buah kunci L. Nah, 4 piece ini para pemirsa bisa dapatkan secara gratis dan tentu beserta dengan kartu garansi dan manual booknya ya. Oke, kita lanjut. Jadi semua struktur dari GTR 11 LD ini sudah merupakan struktur full open cabinet, yang dimana para pemirsa bisa buka atau mengakses semua kabinet dari sisi manapun, depan, kiri, kanan, sampai ke belakang. Itu gunanya memudahkan para pemirsa atau para teknisi untuk melakukan maintenance pada unit ini. Oke. Nah, kita coba buka bagian depan. Jadi bukanya gampang ya. Tinggal putar aja, tarik ke atas. Nah, untuk Araki ini sudah dilengkapi dengan silencer soundproofing seperti ini, yang mencegah suara kompresor ketika bekerja tetap redam walaupun tidak silent, tapi suaranya bisa diredam sehingga tidak terlalu keras dan tidak mengganggu aktivitas sekitar. Oke, tapi untuk kategori silent tetap untuk unit ini menghasilkan bunyi. Nah, di sini para pemirsa bisa melihat tabung separator. Oke, untuk buat para pemirsa yang mungkin sudah punya unit screw kompresor sudah pasti tahu apa guna tabung separator ini, tapi saya akan jelaskan untuk para pengusaha yang mungkin baru ada niat atau baru ada pengen beli screw kompresor ini untuk kebutuhan produksi para pemirsa. Nah, tabung separator ini gunanya untuk memisahkan udara atau memisahkan udara dari oli dan air. Jadi di dalam isi tabung separator ini ada oli, ada air. Nah, gimana kalau oli dan air tersebut tercampur? Ya pasti akan merusak mesin. Nah, oleh karena itu di tabung separator ini memiliki maintenance daily atau maintenance hariannya. Nah, maintenance hariannya cukup gampang banget. Para pemirsa coba lihat di bagian sini. Nah, sini itu ada valve atau ada keran yang dimana tulisannya adalah condensate water drain daily. Nah, di situ sudah ada ujarannya yang dimana para pemirsa wajib untuk menguras tangki separator ini. Yang dikuras adalah bukan olinya ya, tapi air. Oke, karena struktur air itu lebih berat, maka air akan berada posisinya di bawah dan di atas air adalah oli. Jadi ketika para pemirsa membuka keran ini, yang akan keluar pertama kali adalah airnya. Jadi yang dikuras adalah airnya ya, ingat, bukan olinya. Karena kalau para pemirsa kuras olinya setiap hari, para pemirsa akan selalu isi oli. Tapi yang dikuras adalah airnya. Jadi ketika airnya udah berhenti keluar, maka akan giliran oli kan yang keluar. Nah, ketika oli itu udah mulai keluar, itu langsung ditutup kerannya.
Oke. Nah, itu adalah maintenance yang sangat mudah sekali para pemirsa bisa lakukan, bahkan nggak perlu teknisi resmi ya. Para pemirsa atau para pengguna juga bisa kok, maksudnya user atau operator yang biasa pakai. Jadi sebelum menyalakan unit ini, usahakan selalu dikuras dulu bagian tabung separator. Kalau penggunaannya 24 jam, artinya dalam satu hari mungkin 2 kali pengurasannya, oke? Terutama untuk bagian bukan bagian ya, untuk daerah-daerah yang lembab, terus kelembabannya udaranya itu tinggi, seperti mungkin saya sebut misalkan di Puncak atau di Bandung. Nah, itu kan kelembabannya tinggi, jadi pasti kandungan air di dalam angin tuh cukup banyak. Jadi proses untuk maintenance hariannya mungkin bisa lebih banyak, atau sehari bisa 2-3 kali dibandingkan yang lokasinya kelembabannya cukup rendah. Oke, nah apa sih manfaat dari maintenance daily ini? Para pemirsa itu bisa menghindari kerusakan yang fatal yang biasanya terjadi. Jadi kalau untuk para user ya, para operator yang bahasanya tuh males untuk melakukan maintenance kayak ginian, itu kerugian yang para pengusaha atau para owner bisa terima itu sangat besar sekali. Karena kandungan oli dan air yang tercampur itu jika masuk ke dalam skru, maka itu akan merusak komponen-komponen skru, bahkan sampai merusak bagian kompresornya, sehingga pergantiannya itu mungkin bisa seharga beli unit baru, atau bahkan setengah dari harga unit baru. Sedangkan maintenance daily-nya para pemirsa nggak perlu mengeluarkan biaya, cuma buka keran, pantau air keluar, habis oli udah mulai keluar, tutup, udah. Jadi para pemirsa bisa menghindari biaya-biaya yang nggak perlu para pemirsa keluarin atau para owner harus keluarin, oke? Nah, setelah kita membahas untuk masalah tabung separator ini yang merupakan komponen penting untuk maintenance, kita lanjut ke bagian sini. Nah, di bagian sini adalah bagian FSD-nya, komponen inverternya. Nah, sama ya, tarik, terus naik ke atas. Oke? Nah, di sini adalah komponen elektrikal atau komponen variable speed drive-nya, inverternya. Ini ya. Terus di sini untuk sambungannya. Nah, di sini bisa para pemirsa bisa mungkin setting di bagian inverternya. Oke. Nah, untuk para pemirsa yang mungkin mau cara settingnya seperti apa, terus cara menyalakannya seperti apa, terus cara setting pressure gimana, tim Indotara sudah menyediakan salah satu program training untuk para pemirsa yang membeli unit GTR 11 LD ini atau unit-unit skru kompresor lainnya. Jadi PT Indotara Persada sudah menyediakan jasa training untuk para user atau para operator dalam merawat, menggunakan, dan menyeting si unit skru kompresor ini. Nah, untuk unit skru kompresor GTR 11 LD FSD ini memiliki kapasitas airflow air delivery itu di 1800 liter per menit atau 1,8 meter kubik per menit. Jadi buat para pemirsa yang mungkin kebutuhannya di 1500, 1600, unit ini sangat cocok buat para pemirsa. Tapi jika melakukan pembelian skru kompresor atau para pemirsa atau para pengusaha nih yang baru mau buat sistem udara bertekanan tinggi, kalau para pemirsa ingin invest langsung ke skru kompresor itu sangat baik sekali, karena skru kompresor ini bisa dioperasikan continuous running, yang dalam artinya para pemirsa bisa mengoperasikan unit skru kompresor ini 24 jam terus menerus. Jadi apa kalau banyak orang tanya bedanya skru kompresor dan piston itu biasanya maksimal kerjanya di 8 jam. Itu pun para pemirsa harus bisa mengatur istirahat atau jeda mati atau jeda istirahat si unit. Tapi kalau buat skru kompresor, para pemirsa nggak pusing-pusing, nyalakan 24 jam, running terus 24 jam, itu nggak masalah. Yang penting dijaga dari segi maintenance-nya. Nah, untuk pembelian skru kompresor ini, kami bukan hanya menjual satu unit skru kompresor aja, tapi kami menjual satu paketan skru kompresor include dengan air receiver tank dan air dryer-nya. Nah, buat para pemirsa yang bingung air dryer itu fungsinya apa, para pemirsa bisa cek video yang di sini nanti. Nah, di situ saya sudah menjelaskan bagaimana fungsi dari air dryer sendiri. Tapi kalau untuk air receiver tank, seperti namanya ya, itu adalah tangki penyimpanan angin. Jadi kalau skru kompresor ini biasanya belum termasuk tangki angin, sehingga para pemirsa nggak bisa menggunakan skru kompresor ini langsung connect ke mesin para pemirsa, karena pressure-nya itu harus disimpan dulu, dikumpulkan dulu sampai mencapai pressure tertentu baru dipakai. Oke.
Ya, untuk Araki skru kompresor GTS 11 LD FSD ini sudah dilengkapi garansi 3 tahun di bagian skru dan 1 tahun di bagian elektrikal. Jadi selama masa garansi, para pemirsa nggak perlu khawatir, servis, spare part, kami yang atur, kami yang urus. Para pemirsa cukup kontak tim after sales departemen PT Indotara Persada. Nah, gimana kalau garansi habis? Terus kami harus ganti unit baru? Enggak. Jadi kami memberikan 1 garansi jaminan ketersediaan spare part selama 20 tahun. Jadi para pemirsa beli di 2024, 2044 kami masih menyediakan spare part untuk unit ini. Jadi para pemirsa nggak perlu khawatir. Spare partnya nyari di mana? Cukup kontak after sales departemen PT Indotara Persada atau bisa langsung kontak sales yang para pemirsa beli. Oke? Nah, mungkin untuk review video kita hari ini cukup segini aja. Jika para pemirsa ada pertanyaan terkait skru kompresor atau bagaimana sih cara memilih skru kompresor yang bagus, terus bagaimana cara perawatan, bisa langsung datang ke Geraha PT Indotara Persada di showroomnya PT Indotara Persada di Cikupa, Kabupaten Tangerang. Para pemirsa bisa langsung lihat unitnya, terus ngobrol sama salesnya, konsultasi dan check out untuk unitnya. Bisa juga. Nah, untuk para pemirsa yang mungkin nggak punya waktu, bisa langsung check out juga dari website marketplace kami atau website resmi PT Indotara Persada. Oke, mungkin sekian review video kita hari ini. Kita jumpa di review video kompresor berikutnya. Bye-bye.